Lebanon ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi ini bukan nggak mungkin bisa perang dunia. Maka itu siapkan. Belajar belasan tahun nggak paham-paham. Pakai ngomong. Yang anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi. Rusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak. Wajib untuk kita lawan. Habib Rizik Syihab geram atas ketidakadilan terhadap pasukan berani mati Jokowi. Ketegangan di panggung politik Indonesia kembali mengemuka ketika Habib Rizik Syihab mengungkapkan kemarahannya terhadap apa yang dianggapnya ketidakadilan dari pemerintah. Rizik merasa geram melihat pasukan berani mati yang mendukung Presiden Joko Widodo bebas melakukan demonstrasi, sementara umat Islam yang berada di bawah komandonya kerap kali diintimidasi dan mendapatkan perlakuan tidak adil jika bergerak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam beberapa kesempatan, Habib Rizik mengeluhkan bahwa ketika para pengikutnya melakukan demonstrasi, mereka siap menerima intimidasi dari aparat keamanan. Kami tidak pernah mendapatkan kebebasan untuk menyuarakan pendapat kami. Ketika kami beraksi, justru kami dianggap sebagai ancaman, ditangkap, dan dipenjarakan. Ini tidak masuk akal, tegasnya dalam sebuah konferensi pers. Tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini siap memperbaiki diri, siap sambut kemenangan, siap lawan. Dia menyoroti perbedaan perlakuan antara para pendukungnya dan para pendemo dari kelompok lain seperti pasukan berani mati yang mengkritik para Habib. Kita melihat dengan jelas bahwa mereka, yang mendukung Jokowi, bisa berkelakar dan melakukan demo tanpa takut dengan tindakan represif. Namun, kami diintimidasi setiap kali ingin menyampaikan pendapat. Ini jelas diskriminatif, ujar Rizik dengan nada marah. Tindakan pemerintahan yang tampaknya lebih tegas terhadap demonstran yang berafiliasi dengan Habib Rizik sudah menjadi sorotan masyarakat. Mengapa kami harus selalu berperang melawan intimidasi? Jika mereka boleh berbicara, mengapa suara kami harus diredam? Keluh Rizik sambil menunjukkan tanda ketidakpuasan. Munculnya tuduhan dari pemerintah bahwa Rizik dan para pengikutnya selalu mengedepankan ujaran kebencian, menyebarkan berita palsu, dan melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum juga menjadi sorotan. Dalam pandangan Rizik, semua itu berlandaskan ketakutan pemerintah terhadap suara umat Islam yang dia pimpin. Kami tidak mengedepankan kekerasan, tetapi kami terus dituduh melakukan hal-hal yang merugikan. Ini tidak adil, ungkapnya. Pemerintah seringkali menggunakan pendekatan tegas dalam menanggapi demonstrasi yang melibatkan Habib Rizik. Penangkapan tokoh-tokoh tersebut dipandang Rizik sebagai upaya untuk membungkam suara kaum muslim yang ingin menyuarakan aspirasi mereka. Larangan dan intimidasi inilah yang membuat kami merasa tidak leluasa. Kami ingin tersampaikan pendapat kami tanpa perlu takut akan konsekuensi yang buruk, ujarnya. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Habib Rizik menekankan pentingnya perjuangan yang dijalankannya untuk umat Islam di Indonesia. Ia mengajak pengikutnya untuk tetap bersatu dan tidak ragu dalam memperjuangkan keadilan. Kami tidak boleh lemah. Ini adalah perjuangan yang lebih besar, dan kami harus tetap berpegang pada kebenaran, serunya. Namun, munculnya pengamat dan kritik dari berbagai kalangan menyadarkan bahwa sikap penuh kebencian dan provokasi bukanlah solusi bagi permasalahan yang ada. Umat Islam perlu untuk bersatu dan menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih konstruktif, bukan dengan agenda yang memecah belah, ungkap seorang analis sosial terkait tindak lanjut isu ini.